Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 74, tema sikap ahli kitab terhadap agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allahu dzul fadlil azim. Artinya, Dia Allah menentukan rahmatnya. Dia Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Yahtasu nentokne sapa Allah Ta'ala. Yahtasu nentokne sapa Allah Ta'ala bi rahmati kelawan rahmate Allah Ta'ala man ing wong yasa'u kang ngersake sapa Allah ing man. Wallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku dzul fadlil azim, kagungan kanugrahan kang agung. Ayat 74. Rahmat Allah, fadl Allah, karunia Allah yang diberikan kepada Nabi, Rasul, ya bisa, para ulama, para aulia, adalah suatu karunia Allah, khusus karunia Allah semata. Ingat ini, harus diyakini. Karunia Allah sangat luas, tidak ada batasnya. Rahmat Allah merata pada setiap hambanya. Jadi tak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Allah dalam memberikan karunia itu. Ya Allah, si dia jangan dikasih nikmat. Ya Allah, bangsa Arab itu jangan dikasih pimpinan Nabi atau para pimpinan Rasul. Yang dikasihkan kepada bangsa kami saja. Bangsa Bani Israel itu menurut orang-orang Yahudi. Contohnya. Jadi tidak bisa itu. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Allah dan memberikan karunia itu. Maka Allah berhak untuk menambah rahmat dan karunia-Nya kepada hamba Allah, kepada hambanya, sesuai dengan keadilan Allah. Jadi tidak seperti pendapat ahli kitab bahwa rahmat Allah dan karunia Allah khusus untuk bangsaku, bangsa Israel. Nah, yang lain tidak, no, jangan dikasih. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk mengutus Nabi atau Rasul menurut kehendak Allah. Jika Allah mengutus seorang Nabi dari satu bangsa tertentu, hal itu semata-mata karena limpahan karunia dan rahmatnya Allah. Rahmat Allah semata. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang, pada kita contohnya, pada dasarnya adalah sama.
pada dasarnya adalah sama. Tidak ada seorang pun yang lebih orang lain kecuali dengan takwanya. Ini hak ini. Keutamaan itu hanyalah datang dari Allah yang diberikan kepada seseorang menurut kehendak Allah, kehendaknya. Kita bersyukur pada Allah. Diberi kesempatan untuk ngaji bersama, untuk bisa memahami, insya Allah bisa diamalkan dikit demi sedikit. Kita beruntung, bersyukur. Kesimpulan 1. Ahli kitab itu selalu berusaha untuk menyesatkan umat Islam. Dengan jalan apa? Dengan jalan menimbulkan keraguan di hati mereka, hatinya orang-orang muslim. Tujuannya agar kaum muslimin menjadi kafir kembali seperti semula. Tapi apa yang terjadi? Tipu daya mereka itu sebenarnya akan menimpa diri mereka sendiri. Gali lubang, masuk lubang. Yaitu menjauhkan mereka dari kebenaran. Iya, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran. Akhirnya kan dia jauh. 2. Karena kedengkian, sifat dengki yang telah bersarang dalam dada ahli kitab dan sanubari yang sangat mendalam. Mereka loh, ahli kitab yang dengki itu berani mengingkari kebenaran yang nyata tentang berita kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang termuat dalam kitab Taurat dan Injil. Jelas ada, tapi diingkari. Ya gara-gara dengki loh, orang dengki itu tidak sehat pokoknya. Hatinya cacat. Kesimpulan nomor 3. Orang Yahudi berusaha mengacaukan umat Islam dari dalam. Perusak ini. Ya, contoh orang Belanda menjajah Indonesia supaya bisa menghancurkan Islam. Orang Belanda sendiri antek-anteknya itu suruh belajar menghafal Al-Quran. Supaya apa? Untuk menghancurkan Islam. Seperti ini contohnya. Mereka pura-pura masuk Islam. Kemudian murtad itu loh. Hal ini untuk menimbulkan kesan pada kaum muslim yang lemah ini khususnya. Yang lemah imannya. Agar mereka ragu terhadap agama Islam. Islam itu salah benar ya. Kok salah kok? Apa ya salah ya? Nyatanya orang Yahudi kok nggak mau terus Islam. Nah, kan ragu-ragu. Yang betul itu gimana. Bahaya itu, makanya kita memupuk keimanan dengan zikrullah. Apakah lewat ngaji tafsir atau kitab-kitab yang lain yang ahli sunnah wal jamaah. 4. Dalam usaha mengacau umat Islam dari dalam. Caranya, usahanya menggunakan metode memutarbalikkan prinsip yang penting. Contoh, mereka orang Yahudi yang ingkar itu mengatakan bahwa kenabian dan kerasulan hanya bagi orang Yahudi saja. Sekalipun mereka itu sudah meyakini bahwa kenabian kerasulan itu dapat diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Sudah tahu, sudah yakin. Tapi kata-kata mereka, penyampaian pada masyarakatnya, umatnya, bahwa kenabian dan kerasulan hanya bagi orang Yahudi saja. Yang lain tidak. Ini kan termasuk sombong. Iri, dengki ya seperti itu. Insya Allah bisa dilanjutkan ayat 75. Shadaqal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.